Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada episode kedua dari seri Quran Day yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Izzati Undip. Kami mengucapkan terima kasih. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah pada episode sebelumnya kita membahas tentang prolog dari makharijul huruf terkait dengan definisi dan juga tujuan dan sebagainya. Insyaallah pada hari ini kita bisa mulai langsung ke materi inti bab makharijul huruf, teman-teman. Jadi langsung saja teman-teman, untuk pembagian makharijul huruf itu menurut Imam Ibnul Jazari rahimahullah taala, pembagian makharijul huruf itu ada 17. Yang mana ke-17 tersebut terdapat pada 5 tempat. Oke. Nah, adapun tempat-tempatnya, yang pertama adalah maudhi'ul jauf, yang kedua adalah maudhi'ul halq, yang ketiga adalah maudhi'ul lisan, yang keempat adalah maudhi'ul syafatain, yang kelima adalah maudhi'ul khayshum. Baik. Itu tadi sudah dijelaskan Ustaz Azhar, 17 titik makharijul huruf di 5 tempat yang sudah tadi disebutkan. Baik Ustaz Azhar, al-jauf ini makhraj yang keluar dari mana Ustaz Azhar? Kalau kita boleh bagikan. Ya, adapun yang pertama adalah al-jauf, itu makhrajnya keluar dari rongga mulut ya, dari rongga mulut. Al-jauf dari rongga mulut. Huruf-hurufnya apa aja sih Ustaz Azhar? Nah, adapun untuk huruf-hurufnya adalah mad tabi'i. Huruf-huruf mad tabi'i. Ya. Yang pertama apa itu huruf mad tabi'i Ustaz Azhar? Yang pertama adalah sukun sebelumnya fathah. Alif sukun sebelumnya fathah. Yang kedua adalah ya sukun sebelumnya kasroh. Ya sukun sebelumnya kasroh, dan yang ketiga adalah waw sukun yang sebelumnya dhammah. Itu tadi huruf-huruf daripada maudhi' al-jauf. Tapi mungkin biar tidak memperpanjang kalam, kita langsung saja deh berikan contoh yang benar dan yang salah kepada teman-teman sekalian tentang cara membaca beberapa huruf yang ada di maudhi' al-jauf. Langsung saja saya berikan contoh dulu ya. Bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, itu yang pertama. Yang kedua, qila ya nuhuh bit. Baik. Sazar, dari yang pertama tadi saya baca qala, dan yang kedua qila. Mungkin apa sih yang salah dari bacaan saya? Seperti yang kita dengar tadi bacaan dari Ustaz Dika. Yang pertama mencontohkan membaca huruf qala. Tapi di situ keluarnya bukan dari rongga mulut. Tapi keluarnya dari rongga hidung, yang mana ketika membacanya itu hidungnya ikut bergetar ya. Jadi yang benar adalah sempurna semuanya hurufnya dari mulut. Rongga mulut. Tadi saya agak sedikit dengung, itu salah. Salah ya. Jadi benar-benar huruf mad tabi'i, apalagi mad tabi'i ini cuma sangat banyak ya di dalam Al-Qur'an. Nah, itu mungkin teman-teman bisa perhatikan, bisa lebih teliti lagi ketika membaca huruf-huruf yang dari maudhi'ul jauf atau yang huruf-huruf mad tabi'i, bisa lebih teliti lagi dengan cara harus semuanya bersih dari rongga mulut dan tidak tercampur dengung-dengung yang ada dari rongga hidung. Tapi bisa dicontohkan yang benar membacanya mad tabi'i seperti apa? Mulai dari fathah dan alif mati, alif sukun, terus kasrah bertemu ya sukun, dan dhammah bertemu waw sukun. Satu-satu saya minta contohnya dari Ustaz Azhar. Ya. Yang pertama tadi kita kasih contoh seperti yang sudah dibaca oleh Ustaz Dika tadi, qala ya. Itu murni dari rongga mulut ya. Coba qala. Jadi ketika hidung ditutup itu suara tetap keluar ya. Berbeda kalau misalnya dia ke hidung, maka ketika hidungnya ditutup maka suaranya tidak keluar. Coba saya baca ya. Pakai hidung ya. Qala. Itu tadi teman-teman bisa dengarkan. Qala. Itu tadi saya pakai ada rongga hidung. Tapi Ustaz Azhar, kalau memang benar-benar rongga mulut gimana coba bunyinya? Ketika benar-benar rongga mulut, maka ketika hidung pun ditutup, maka suaranya tetap keluar. Saya contohkan. Qala ko, jadi semuanya murni dari rongga mulut. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita dari kasrah bertemu ya sukun. Tadi kita sudah berikan contoh qila. Qila langsung aja, bukan qila. Karena kalau qila tetap tadi akan tertutup ya. Tertutup dan masuk ke rongga hidung. Tapi yang benar adalah qila ya nuhuh bitu.
Oke, baik. Sudah tadi jelaskan teman-teman. Dan itu tadi beberapa contoh dari maudhi'ul jauf dan mungkin memang cukup dulu untuk maudhi'ul jauf. Kuncinya adalah jangan sampai suara yang harusnya keluar dari rongga mulut malah kita keluarkan dari rongga hidung yang menyebabkan salah makhraj satu huruf. Ya, benar sekali. Taib itu mungkin Ustaz Azhar kita sudah selesai dengan tempat yang pertama al-jauf. Kita langsung masuk aja deh yang kedua. Yang kedua apa tuh Ustaz Azhar? Bisa langsung dijelaskan. Yang kedua adalah maudhi'ul halq atau kelompok yang keluar dari tenggorokan. Taib. Tempat-tempat yang dari tenggorokan ini kalau saya pernah dengar itu ada beberapa pembagiannya. Bisa dijelaskan mungkin? Benar sekali. Jadi huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian tengah, dan yang ketiga adalah tenggorokan bagian atas. Taib. Mungkin kita ada berikan ilustrasi ya, mungkin bisa diambil tadi bisa. Kita udah beberapa ada penjelasan singkat mungkin. Ya, taib. Ini di tangan Ustaz Azhar sudah ada papan tulis yang bertuliskan tentang al-halqu atau tempatnya dari tenggorokan. Seperti yang sudah dijelaskan, ini kita ilustrasikan sebagai tenggorokan teman-teman sekalian ya. Meskipun hanya garis lurus, ini kita ilustrasikan. Tadi ada tenggorokan bagian bawah, tenggorokan tengah, dan juga tenggorokan bagian atas. Oke, sudah terbayang di kepala teman-teman sekalian? Ya, dengan huruf masing-masing di bawah itu ada hamzah dan ha. Tenggorokan bagian bawah sekali lagi saya ulang, ada hamzah dan ha. Di tenggorokan tengah ada ain dan ha. Di tenggorokan bagian atas ada kho dan juga gho. Ya, sudah terbayang di kepala teman-teman sekalian? Ya, bisa dilihat. Oke, mungkin itu cukup Ustaz bisa langsung antum jelaskan. Itu bisa ditaruh lagi mungkin Ustaz karena sudah terbayang mungkin di kepala teman-teman sekalian. Langsung saja kita dari yang pertama dari Ustaz dari yang paling bawah dulu, yaitu kita jelaskan dulu yang bagian bawah, tenggorokan bagian bawah. Atau namanya apa Ustaz kalau istilahnya itu? Aqsal halqi. Aqsal halqi ya. Oke teman-teman, kita mulai dari aqsal halqi atau tenggorokan bagian bawah. Oke, taib. Langsung saja teman-teman, untuk aqsal halqi ini atau tenggorokan bagian bawah, huruf-huruf yang keluar adalah huruf hamzah dengan huruf ha. Oke, taib. Jadi cara membacanya, langsung cara membacanya dengan menggerakkan tenggorokan bagian bawah ya, bukan tenggorokan bagian tengah dan juga bukan tenggorokan bagian atas, tapi cukup tenggorokan bagian bawah. Karena memang makhrajnya huruf hamzah dan ha itu dari tenggorokan bagian bawah. Langsung aja mungkin saja langsung ke contoh huruf hamzah dulu deh. Kita berikan huruf hamzah. Yaitu kita mungkin coba a'udzu. Nah, ini yang mungkin sebagian teman-teman mungkin sering membaca atau mendengar daripada ini a'udzubillah, itu kan jadi tidak samar makhrajnya. Tapi mungkin bisa dicontohkan Ustaz Azhar gimana sih biar kita tahu hamzah ini sudah benar-benar keluar dari aqsal halqi. Bisa dicontohkan Ustaz Azhar? Saya contohkan cara membacanya. Misalnya tadi a'udzu. Jadi huruf hamzah itu keluarnya murni dari tenggorokan bagian bawah. Mungkin teman-teman bisa rasakan sendiri. Berbeda dengan ain ya. Ain bukan di tenggorokan bagian bawah. A'udzu. Nah, begitu. Baik. Itu tadi huruf hamzah dan juga tadi tempat keluar dan juga cara membacanya. A'udzu. Mungkin saya tidak sesempurna Ustaz Azhar ya teman-teman sekalian, karena yang ahli Ustaz Azhar, tapi kita coba sama-sama belajar. Yang selanjutnya Ustaz Azhar langsung saja tadi dari aqsal halqi, masih dari aqsal halqi huruf ha. Huruf ha ini bagaimana Ustaz Azhar? Ya, huruf ha sama seperti huruf hamzah, keluarnya dari tenggorokan bagian bawah. Tidak jauh beda ya. Benar-benar persis keluarnya dari tenggorokan. Sama-sama dari tenggorokan bagian bawah. Tapi tadi kita lihat ilustrasinya. Langsung aja Ustaz Azhar. Contohnya qulnah bitu. Nah, coba teman-teman dirasakan. Qulnah bitu. Nah, jadi suaranya agak dilantangkan qulnah bitu. Teman-teman. Nah, ini relatif mudah ya karena mungkin tidak akan tertukar dengan apalagi tidak semudah tertukarnya huruf hamzah dan juga huruf ain. Oke, setelah kita selesai di tingkatan yang pertama aqsal halqi, kita naik ke tengah deh. Kita ke tengah ada huruf ain dan huruf ha. Nah, huruf ain ini Ustaz Azhar kayaknya sulit mudah deh kayaknya belajar huruf ain ini. Mungkin bisa Ustaz Azhar ajarkan kepada teman-teman bagaimana sih cara membaca huruf ain yang baik dan benar. Ya, langsung saja teman-teman. Untuk huruf ain dan huruf ha itu sama-sama keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. Adapun untuk huruf ain ini memang agak sulit sekali untuk dipraktekkan. Yang mana ketika kita mengucapkan huruf ain ini agak
biasanya agak tertukar dengan huruf hamzah iya, antara a padahal makhrajnya jelas berbeda ya. Ketika huruf ain dibacakan atau diucapkan maka dia keluar dari tenggorokan bagian tengah. Misalnya bisa saja langsung saya contohkan ya. Perlu dicatat juga teman-teman, ketika kita mengucapkan huruf ain maka tidak perlu terlalu ditekan atau terlalu lemah, terlalu lembek gitu ya. Jadi yang benar cara mengucapkan huruf ain adalah dengan pertengahan. Ya. Jadi pertengahan. Tidak terlalu ditekan, tidak terlalu lembek juga. Oke, terlalu lembek, benar sekali. Misalnya kalau terlalu ditekan itu terlalu ditekan, jelas berbeda sekali. Paham. Oke, Azhar, mungkin langsung contoh ayat baca deh. Kita mungkin a'udzu sama ya. Biar teman-teman bisa tahu, paham betul ketika huruf hamzah dan ain dibaca berdekatan itu perbedaannya akan sangat jelas. Karena dia tempatnya memang berbeda teman-teman sekalian. Langsung aja saya contohkan, misalnya membaca a'udzu ya. Huruf hamzah ditenggorokan bagian bawah, kemudian ain ditenggorokan bagian tengah. Langsung saja saya perhatikan ya. Jadi dia mengalir tenggorokannya dari bagian bawah ke bagian atas. Naik satu tingkat, jadi naik satu tingkat. bukan a'ung tapi a. Jelas itu hamzah, aung, dan juga itu huruf ain. Baik, itu sudah selesai kita dari huruf ain, langsung kita ke huruf ha. Masih di wastul halqi, masih di tenggorokan bagian tengah. Ha, Ustaz. Adapun untuk tenggorokan bagian tengah yang kedua ya, huruf ha. Ini sering sekali tertukar dengan huruf ha. Iya. Nah, jadi ketika kita mengucapkan huruf ha, maka itu harus benar-benar bersih. Ya, tidak ada kotoran sedikit pun atau tidak terlalu keras sekali seperti mengucapkan huruf ha. Dia harus benar-benar bersih. Ha. Ha. Kalau yang saya rasakan di sini mungkin dia halus, dia bersih benar gitu. sekali, Tidak boleh, jangan sampai ada kotoran atau yang nanti mengganjal seperti huruf ha. Oke, taib. Itu tadi kalau kita contoh di huruf H tadi ya, kita mau ambil contoh misalkan dari alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebanyakan orang kan begini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal seharusnya yang betul ada alhamdulillah. Itu dia. Bukan alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Perlunya bagi kita untuk baca Quran dengan tartil ya. Jadi bisa membedakan antara makhraj satu dengan makhraj yang lain. Langsung aja kita ke yang terakhir di al-halq, yaitu adnal halq, yaitu ada huruf kha dan ada huruf gha. Huruf kha dan gha. Tapi bisa Azhar kita mulai dulu dari huruf kha deh. Huruf kha itu seperti apa sih bacanya? Adapun untuk huruf kha dengan gha itu sama-sama keluar dari tenggorokan bagian atas ya. Mungkin bisa saya contohkan langsung cara pelafalannya. Mungkin teman-teman bisa rasakan agho. Nah, seperti itu. Agho. Itu serasa dia paling ujung, tenggorokannya udah paling atas. Berbeda kalau kita tadi itu di bawah, dia nggak kerasa di atas. Tapi kalau pas itu terasa di atas. Itu berarti makhrajnya di adnal halq atau tenggorokan paling bagian atas. Jadi huruf kha ini kebanyakan orang sering tertukar dengan huruf ha, teman-teman. Huruf ha. Ya. Misalnya seperti tadi ketika membaca alhamdulillah, dia membaca terlalu kotor sehingga beralih kepada huruf kha. Alhamdu. Padahal seharusnya bersih ha itu dan kha itu dengan sedikit ada kotoran-kotoran seperti itu. Betul. Jadi kalau seringkali mungkin selain tertukar ini dengan huruf H, seringkali juga dengan huruf kha. Jadi alhamdu. Nah, kalau kha ini memang benar-benar penuh ya di atas ini al khair itu, tapi beda dengan ha. Ha itu sangat bersih, halus, dan jangan sampai ada kotoran sedikit pun. Udah jelas teman-teman sekalian, bisa lebih dipraktekkan di rumah dan juga bisa langsung dibaca ketika membaca Al-Qur'an, bisa langsung menyesuaikan sedang apa yang telah kami bagikan. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah belajar 2 tempat pada hari ini, yaitu pertama al-jauf dan yang kedua adalah al-halq secara tuntas insyaallah. Semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga bisa langsung dipraktekkan ketika antum membaca Al-Qur'anul Karim. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.